Yordania bersumpah gunakan semua kekuatan lawan usaha Israel usir warga Palestina di tepi barat. Seperti Mesir yang khawatir atas agresi militer Israel di Rafah, Gaza Selatan, Yordania juga menyuarakan kecemasannya atas operasi militer besar-besaran negara pendudukan tersebut di tepi barat. Rafah dan tepi barat merupakan zona perbatasan yang sensitif baik bagi Mesir maupun Yordania. Upaya Israel yang terindikasi mengusir paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka menimbulkan kekhawatiran terjadi pengungsian besar-besaran ke teritorial negara-negara sekitar. Mesir dan Yordania paling galak menentang Israel soal ini karena masalah pengungsian bisa menimbulkan masalah kestabilan dan keamanan negara masing-masing. Guna mencegah pengungsian warga Palestina, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania, Ayman Safadi, Minggu, 1 September 2024, bersumpah kalau Yordania akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk melawan segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka yang diduduki atau ke luar negeri. Dalam sebuah posting di X, Safadi mengutuk agresi Israel saat ini terhadap tepi barat yang diduduki, menyebutnya sebagai bagian dari rencana yang lebih luas dan didorong oleh ideologi yang berakar pada pandangan ekstrim, rasis, dan eksklusif yang dianut oleh pemerintah pendudukan Israel. Kami menolak pernyataan yang dibuat oleh para menterinya yang ekstremis dan rasis yang mengarang ancaman untuk membenarkan pembunuhan mereka terhadap warga Palestina dan penghancuran sumber daya mereka, kata Safadi. Pendudukan Israel atas tanah Palestina, kejahatan Israel terhadap warga Palestina, dan eskalasi oleh Israel di wilayah tersebut merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian. Safadi menegaskan bahwa semua klaim Israel yang digunakan untuk membenarkan tindakannya di tepi barat adalah salah. Ia menolak narasi yang dikemukakan oleh pejabat Israel ekstremis yang mengarang ancaman untuk membenarkan kekerasan mereka terhadap warga Palestina dan penghancuran sumber daya mereka. Ia menyimpulkan bahwa pendudukan Israel dan kejahatannya terhadap rakyat Palestina, bersama dengan eskalasi regionalnya, menimbulkan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian regional. Menurut Safadi, Yordania berkoordinasi dengan sekutunya untuk mengambil semua tindakan yang mungkin untuk melawan agresi Israel dan mencegah segala upaya untuk menggusur warga Palestina, baik di dalam tanah mereka yang diduduki maupun di luarnya, dengan menggunakan semua cara yang tersedia. Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. Haberni. Bahkan, militer Israel mempertimbangkan pembentukan divisi baru untuk melindungi area perbatasan di timur. Pertimbangan itu muncul setelah salah satu tentara Israel tewas ditembak di dekat pemukiman Mehola di lembah Yordan yang berada di sepanjang tepi barat. IRNA melaporkan Brigade Al-Qassam Hamas sudah mengklaim berada di balik penembakan itu. Menurut Al-Qassam, para pejuangnya yang berada di tepi barat telah menembak tentara itu dalam jarak dekat dan bisa dengan aman kembali ke markas. Disebutkan bahwa penembakan itu adalah operasi balasan atas serangan Israel di sekolah Al-Tabim di kota Gaza pada hari Sabtu pekan lalu. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 warga Palestina.
Kantor berita Syahab menyebut serangan itu dilakukan pada hari Minggu siang. Targetnya ialah sebuah mobil di dekat pemukiman Mahola. Al-Qassam menegaskan para pejuangnya di tepi barat akan terus mengejar musuh dimanapun hingga mereka bisa mengusir musuh dari tanah Palestina. Serangan di lembah Yordan itu memunculkan kekhawatiran bagi aparat keamanan Israel karena ancaman itu tidak datang dari luar. Ancaman itu muncul di tepi barat karena front baru sudah terbentuk untuk melawan rezim Israel. Situasi di tepi barat hingga saat ini tetap tegang sejak perang di jalur Gaza meletus pada bulan Oktober 2023. Israel hampir tiap hari menyerbu tepi barat untuk menindak tegas para pemuda Palestina yang gusar karena Israel menyerang Gaza. Iran dituding berupaya buka front baru di lembah Yordan. The Jewish Press, media Yahudi yang berbasis di Amerika Serikat, AS, mengklaim Iran berusaha membuka front baru di perbatasan Israel-Yordania. Pada hari Senin pekan ini Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz berujar kini muncul situasi berbahaya. Situasi itu dipicu oleh Iran yang berupaya membuka front baru di perbatasan timur Israel. Katz menuding pasukan Garda Revolusioner Islam Iran, IRGC, bekerja sama dengan agen Hamas di Lebanon untuk menyelundupkan senjata dan dana ke Yordan. Kata dia, senjata kemudian diselundupkan dari Yordania ke seberang perbatasan. Katz mengklaim poros perlawanan Iran kini menguasai kamp pengungsian di Yudea dan Samaria melalui proksi-proksinya. Pembangunan tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Yordani harus dipercepat untuk mencegah penyelundupan senjata dari Yordania ke Israel, yang mengancam rezim Yordania maupun Israel, ujar Katz. Sementara itu, Memri mengabarkan bahwa pada minggu lalu Yordania dan Iran saling mengirimkan pesan resmi. Perdana Menteri Yordania Ayman Al-Safadi berkunjung ke Teheran tanggal 4 Agustus dan bertemu dengan PJ Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani. Safadi menyebut Raja Yordania Abdullah telah meminta dia untuk menerima undangan kunjungan ke Teheran. Undangan itu untuk mengakhiri ketidaksepakatan di antara kedua negara itu dengan cara yang akan melayani kepentingan mereka, berdasarkan sikap saling hormat dan tidak campur tangan atas urusan masing-masing. Media pemerintah Yordania melaporkan Safadi sudah berkata kepada Iran bahwa Yordania akan menangkis senjata apapun yang melewati langitnya. Saat Iran melancarkan serangan udara ke Israel pada bulan April, Yordania menangkis pesawat nirawak Iran. Adapun ketika diwawancarai Al Arabiya tanggal 10 Agustus lalu, Safadi menyebut Yordania tak akan menjadi arena untuk Iran dan Israel.